Di episode keempat diawali dengan kedatangan teman-teman kuliahnya Inggit yang mau menginap di rumah Inggit. Inggit tetap ingin pernikahannya dengan Arya ditutupi supaya jangan ketahuan oleh siapapun. Teman-temannya yang ingin menginap di rumah dicegah oleh Inggit dengan alasan sedang ada bapaknya yang datang dari Jogja. Teman-temannya pun memaksa Inggit menemui bapaknya, tapi dicegah juga bahwa bapaknya itu sedang sakit dan takut tertular COVID-19. Mereka disuruh menginap di rumah temannya yang bernama Im. Setelah teman-temannya pulang, Inggit dan Arya pun kembali berdebat tentang pernikahan mereka. Inggit mengingatkan kembali tentang janjinya sebelum mereka menikah. Ingat gak sih sama janjinya? Saya ingat semuanya. Saat mereka selesai berdebat, ibunya Inggit di Jogja menelepon menanyakan kabar mereka. Ibunya meminta maaf karena telah merepotkan Arya untuk menjadi suami Inggit. Tapi Arya malah berterima kasih pada ibunya karena telah melahirkan dan membesarkan seorang wanita yang sangat istimewa. Wah. Inggit pun ditawari makan siang oleh Arya, tapi menolaknya. Saya tetap beliin makan ya. Bodo amat. Saat sedang sendirian di kamar Inggit, gantian ditelepon oleh ibunya yang mengingatkan statusnya sebagai seorang istri dan dia beruntung mendapat suami seperti Arya yang sangat baik, sopan dan sabar. Sementara itu, Arya sedang memasak sendiri. Dia coba memancing Inggit dengan mengipas-ngipas wangi makanannya ke pintu kamar. Inggit yang sedang mendengar nasihat ibunya pun mencium bau masakan dan menunda telepon dari ibunya agar menghubunginya lagi nanti. Pancingan Arya berhasil membuat Inggit keluar kamar. Tapi saat ditawari makan, Inggit menolak karena gengsi, malu-malu. Tapi matanya tetap melirik ke makanan yang ditawari Arya. Arya pun berpura-pura akan makan sambil memeriksa makalah di ruangan kerjanya supaya Inggit mau makan. Nah, benar saja, Inggit pun makan. Setelah makan, Inggit merasakan sakit perut dan membuat bolak-balik ke toilet. Sementara Arya menelepon ke tempat dia memesan daging dan komplain karena istrinya jadi sakit perut setelah makan. Sedangkan Inggit menuduh Arya telah mengerjainya dan akan melakukan pembalasan. Pada malamnya, Inggit membuatkan teh untuk Arya yang akan membuatnya tertidur. Dan teh itu pun berhasil membuat Arya tertidur di meja kerjanya. Inggit pun merasa senang dan merayakan kemenangannya. Saat pagi datang, mereka pun bangun dari tidurnya. Arya pun menyadari bahwa ia telah diberi obat tidur oleh Inggit dan siap memarahinya. Tapi niatnya itu surut karena melihat Inggit sedang menangis. Arya yang sangat peduli pada Inggit tetap diacuhkan oleh Inggit. Karena kesedihan Inggit di pagi itu adalah tentang Tristan pacarnya. Pada malam harinya, Tristan menelepon Inggit. Inggit yang dari pagi mengkhawatirkan Tristan pun memarahinya. Tristan yang merupakan calon dokter yang ditugaskan sebagai relawan dalam menangani pandemi. Hal inilah yang membuat Inggit khawatir. Arya yang sangat peduli pada Inggit menanyakan keadaannya, tapi Inggit menanggapinya dengan dingin. Rasa kekhawatiran dan kepedulian Arya dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna buat Inggit karena ia pun tidak pernah mengkhawatirkan Arya. Walau kecewa, Arya pun hanya menjawab oke. Tapi Inggit menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Arya yang sedang pura-pura tidur. Saya mau minta maaf. Pada malam itu, Inggit bermimpi bertemu dengan Tristan dan dalam mimpinya Tristan sudah mengetahui tentang status hubungan Inggit yang telah menikah dengan Arya dosennya. Hal ini yang membuat Tristan marah. Saat Inggit bangun dari mimpi buruknya, Arya pun mendatangi kamarnya. Arya tetap mengkhawatirkan keadaan Inggit. Keingintahuannya pada keadaan Inggit malah memicu perkataan Inggit yang mengingatkan pada status hubungan mereka. Lepasin saya kalau pacar saya siap nikahin saya. Terus buat apa mas jadi suami yang baik kalau ujung-ujungnya saya dilepas juga?
Hal ini membuat perasaan Arya pun remuk mendengar kata-kata Inggit. Keesokan harinya, Arya pun mulai mengikuti apa yang diinginkan Inggit. Teh yang sudah dibuat tak mau diminumnya dan memilih untuk membuatnya sendiri. Arya pun memilih diam saat kertas-kertas tugas yang sedang diperiksanya tertumpah air minum yang dipegang oleh Inggit. Makanan yang dibuatnya pun hanya dibuat untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Inggit. Inggit pun menjadi kesal. Puncaknya adalah ketika Inggit sedang video call dengan teman-temannya, ia membanting pintu kamarnya dan tidak sengaja membentur wajah Arya. Arya pun mengungkapkan perasaan yang sudah memuncak dalam hatinya. Saya nggak ngapa-ngapain Inggit. Dari kemarin saya diem. Buat saya kamu egois. Hah? Saya diem kan? Saya ikutin apa yang kamu mau. Yang menurut kamu paling ideal. Ya urusan di rumah masing-masing. Itu yang kamu mau kan? Menurut gue ini termasuk episode yang penuh dengan bawang. Jangan lupa ya episode selanjutnya. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Pak Arya sudah mencapai puncak kemarahannya pada Inggit dan mengatakan bahwa Inggit adalah orang yang egois. Arya pun marah dan pergi di saat hujan dan Inggit pun tidak bisa mencegah kepergian suami sahnya itu. Inggit pun hanya bisa kembali masuk ke dalam rumah dan menangis. Setelah beberapa saat, Arya pun kembali ke rumah untuk mengganti bajunya yang basah dan mendapati Inggit yang gemetar karena demam. Walau habis bertengkar, tetapi kepedulian Arya pada Inggit tidak berkurang. Dibawalah Inggit ke rumah sakit. Saat ingin masuk ke rumah sakit, Arya disuruh oleh dokter untuk membeli masker di apotek lebih dulu agar diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Saat itulah Tristan yang bertugas di rumah sakit tersebut melihat Inggit dan membawanya ke ruang periksa dokter. Saat sedang diperiksa, Inggit memanggil-manggil nama Pak Arya dan Tristan yang ikut memeriksa menyangka bahwa Inggit sedang teringat tugas-tugas kuliah dari Pak Arya tersebut. Setelah keadaannya agak membaik, Inggit diperbolehkan untuk dirawat di rumah. Saat Tristan kembali untuk menengok, Inggit sudah tidak ada di ruangannya. Inggit pun dirawat oleh Pak Arya di rumah. Saat sedang menyuapi, ibunya yang berada di Jogja menelpon untuk menanyakan keadaan Inggit pada Arya. Tiba-tiba Tristan datang mengetok rumah Inggit. Kali ini terjadi perdebatan kembali di antara mereka. Dia mahasiswa kedokteran gitu. Dia pasti ngerti kondisi kamu. Justru itu dia tenaga medis. Dia mungkin bahaya. Saya mohon kali Inggit ini memohon aja, pada Mas. Arya agar kali ini saja untuk menemui Tristan dan Arya pun mengizinkan dengan syarat agar jangan lama-lama. Mungkin inilah momen terbaper di antara Inggit dan Git, aku Tristan. bisa datang ke sini kenapa, Git? Udah aku tinggalin Git rumah sakit. Git, kamu tahu kan itu ambisiku, itu impianku dari dulu, kamu tahu kan? Udah aku tinggalin Git untuk kamu. Walau Inggit mengerti dengan keadaan Tristan dan penuh dengan cucuran air mata, Kenapa sih, Inggit? Inggit tidak memperbolehkan Tristan Aku bisa datang untuk ke sini, masuk ke kenapa? dalam Kamu rumahnya. nggak boleh masuk nih. Inilah momen pertama kalinya Inggit menumpahkan air matanya di pelukan Arya. Setelah keadaan agak tenang, Arya mengajak Inggit untuk berdiskusi. Untuk menjelaskan ini secara terstruktur, sistematis. Harus banget mas terstruktur. Tetapi tiba-tiba teman yang bernama Iim menelpon Inggit. Iim melihat di postingan sepupunya bahwa Inggit sudah menikah karena sepupunya ini adalah asisten penatarias. Inggit pun kaget karena Iim sudah mengetahuinya dan Iim menuduh Inggit menikah karena sudah hamil duluan. Enggak, gue nggak bunting. Itu Dan Joanna sama Rara ya? tiba-tiba telepon terputus karena ada temannya Joanna dan Rara. Inggit mengadukannya pada Pak Arya bahwa Iim sudah tahu bahwa Inggit sudah menikah dan Iim menyangka kalau dia sudah hamil. Arya pun salah paham dan kaget kalau Inggit sudah hamil. Saya ini kan suami kamu yang sah. Tapi Arya nggak peduli Inggit hamil oleh siapapun. Yang penting sebentar lagi mereka punya anak. Dan Arya pun segera menyiapkan sebuah nama untuk calon bayinya. Iim kembali menelpon dan Inggit berusaha menjelaskan kembali tentang pernikahannya dan menyuruh Iim agar berkomitmen agar merahasiakannya dari siapapun. Tetapi telepon kembali terputus karena ada teman-teman yang datang ke kos-kosan Iim. Inggit kembali mengadu pada Arya yang sedang sibuk memikirkan calon bayi mereka. Kalau laki-laki Aryani Putri untuk perempuan. Namanya Inggit pun menjelaskan bahwa ia tidak hamil oleh siapapun. Jadi kamu sama Tristan nggak pernah. Dan Arya pun merasa lega. Iim terus mendesak Inggit untuk memberitahu siapa suaminya. Sedangkan Inggit sangat bingung untuk menjelaskannya. Arya pun akhirnya mengambil alih telepon dan memberitahu bahwa dialah suami Inggit.
Pak Arya, saya mau kasih tahu kalau ya saya adalah suami dari Inggit yang sekarang. Iim pun pingsan di balik teleponnya. In? Cerita pun berakhir dan berlanjut ke episode selanjutnya. Halo, apa kabar? Semoga aktivitas kalian menyenangkan. Kali ini kita lanjut ke episode ke-6. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, kamu bisa like dan share ke teman-teman kalian. Makasih ya, Im. Buat saya, Iim yang telah mengetahui status pernikahan Inggit dan Pak Arya telah berjanji akan merahasiakannya dari siapapun. Nggak mau ngomong ke siapa-siapa. janji. Mulai sekarang kamu duduk. Saya mau melanjutkan pembicaraan kita tadi siang. Oke, manusia hidup itu mereka perlu tahu tentang skala prioritas. Saya, kamu, dan Tristan. Tapi mas inget kan ya omongan mas sendiri ya, kalau saya masih boleh berhubungan sama Tristan. Ya mau nelfon aja kayak bimbingan skripsi. Sementara itu, Tristan harus diisolasi karena salah satu tim medis terpapar aktif COVID-19. Dan hal ini membuat Inggit sedih. Inggit, Tiba-tiba, Inggit mendapat telepon dari Jogja bahwa ayahnya yang sedang sakit terjatuh dan kondisinya sekarang drop. Astaga bu, bapak jatuh. malam ini juga saya ke Jogja sama Inggit naik mobil. Ya Bu ya? Iya. Dalam perjalanan menuju Jogja, Inggit terus memikirkan ayahnya dan sekaligus mengkhawatirkan Tristan yang sekarang sudah sulit untuk dihubungi. Inggit. Hey. Bapak sayang sama kamu, Nduk. Maaf merepotkan Profesor. Ada. Saat sedang beristirahat di rumah makan, Arya berhasil menyambungkan telepon melalui Profesor Gunawan supaya Inggit bisa berbicara dengan Tristan. Ya aku cuma pengen nanyain itu sih. Kamu baik-baik ya? Stay safe ya. Iya, Git. Inggit pun berterima kasih pada Pak Arya. Makasih ya udah nolongin saya, mau saya ngerepotin terus. Ibu tak siapin makanan. Ayo masuk. Kangen Bapak. Ayah Inggit yang sedang terbaring sakit merasa senang dengan kehadiran menantu dan anak kesayangannya itu. Nah Arya, abis ini kamu istirahat aja ya. Kit, nah Arya tuh gemati banget ya sama keluarga. Kamu tuh ya beruntung punya suami kayak Nak Arya. Saat hendak tidur, ternyata kamar ayahnya ini banyak nyamuk. Maka Inggit memutuskan untuk membeli obat nyamuk tidak jauh dari rumahnya. Inggit kemana Bu? Inggit beli obat nyamuk buat di kamarnya Bapak. Nggak apa-apa tuh Bu. Malam-malam sendirian perginya. Deket kok Nak, cuma di pertigaan situ. Arya yang merasa khawatir karena Inggit pergi sendiri malam-malam mencoba menyusulnya. Dan benar saja, saat di jalan yang gelap dan sepi, ternyata Inggit berusaha dirampok oleh seseorang. Arya berusaha menyelamatkan Inggit dan upayanya berhasil, walaupun tangannya terkena sabetan pisau. Inggit pun mengobati luka Arya. Nggak bisa. Nggak perlu ke dokter lah. Nggak apa-apa. Mas Arya jangan kayak gini lagi kek. Kalau Mas Arya mati gimana? Saya kalau mati nggak demi kamu, terus demi siapa lagi? Udah sampai rumah dibenerin lagi ya. Malam itu, mereka tidur bersama dalam satu kamar. Dan terjadilah hal ini. Saksikan episode lengkapnya di WeTV dan iFlix.